Sekarang kita coba latihan contoh soal kasusnya ya. Kita masih memakai contoh soal kasus yang sama seperti sebelumnya. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 255. Contoh soal kasus salon mobil excellent. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah sampai pada penyusunan laporan keuangan. Sehingga langkah selanjutnya kita harus menyusun jurnal penutup. Saya ingatkan lagi ya. Jadi, dalam jurnal penutup, akun-akun yang harus ditutup diantaranya akun pendapatan, beban-beban, ikhtisar laba rugi, atau akun modal yang harus dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive, ya. Langkah pertama, kita harus menutup akun pendapatan, ya. Akun pendapatan pada awalnya posisinya ada di kredit. Maka ketika ditutup, maka akun pendapatan harus dipindahkan ke posisi debit, ya. Nah, bisa dilihat di sini, ya. Nih, di kolom laba rugi di neraca lajur, ini kalau yang ada di kredit, ini adalah pendapatan, ya. Jadi pendapatan itu posisi normalnya ada di kredit. Sehingga ketika harus ditutup, maka harus dipindahkan ke posisi debit, ya. Nah, ini untuk lebih memudahkan, kita bisa lihat di laporan laba rugi, ya, karena sudah dikelompokkan di situ. Nah, kita bisa lihat di sini pendapatan, ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Nah, ini kita tulis semuanya. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Dan angkanya adalah sebesar jumlah pendapatannya, ya. Dari pendapatan jasa ditambah pendapatan sewa ditambah pendapatan bunga. Sama dengan 880.250.000. Nah, selanjutnya kita menutup akun beban-beban, ya. Di mana akun beban-beban itu posisi normalnya ada di debit. Sehingga ketika ditutup, maka akun beban pindah ke posisi kredit, ya. Jadi jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi di debit pada akun beban-beban di kredit, ya. Nih ya, posisi beban-beban nih. Ya. Kalau dilihat di neraca lajur, semua beban-beban ada di posisi debit, ya. Sehingga ketika harus ditutup, maka harus dipindahkan ke posisi kredit. Nah, lanjut. Kita tutup akun beban. Maka debitnya ikhtisar laba rugi. Kreditnya akun beban-beban. Nah, untuk memudahkan kita lihat saja di laporan laba rugi, ya, karena sudah kita kelompokkan, ya. Ada beban gaji sebesar 196.470.000. Taruhnya di kredit, ya. Kemudian ada beban perlengkapan kantor sebesar 37 juta. Kemudian ada beban serba-serbi sebesar 105.500.000. Lalu ada beban iklan sebesar 60 juta. Beban perlengkapan salon
sebesar 110 juta. Beban penyusutan peralatan sebesar 39.500.000. Kemudian beban penyusutan gedung sebesar 22.500.000. Beban listrik air telepon sebesar 2.300.000. Terakhir, beban administrasi sebesar 200.000. Kemudian, ikhtisar laba ruginya adalah sejumlah bebannya, ya. Sebesar 573.470.000. Langkah selanjutnya kita menutup akun ikhtisar laba rugi, ya, atau memindahkan akun modal ke ikhtisar laba rugi. Nah, ini yang terjadi salah satu kemungkinan, yaitu laba atau rugi, ya. Nah, di sini perusahaan mengalami laba, ya, laba, sehingga jurnal penutupnya seperti ini. Ikhtisar laba rugi pada modal Wahyudi, ya. Nah, angkanya bisa kita lihat dari sini, jumlah laba bersih yang ada di laporan laba rugi, ya. Atau bisa juga kita cari selisih ikhtisar laba rugi yang di sini jumlah pendapatan dikurang dengan ikhtisar laba rugi dari beban-beban, ya. Ini kita cari selisihnya dari sini saja. Pendapatan dikurang ikhtisar laba rugi yang ada di beban. Nah, jumlahnya sama ya. 306.780.000. Nah, ini sama angkanya debit kredit. Dan terakhir, kita menutup akun Prive. Jurnal penutupnya adalah modal Wahyudi pada Prive Wahyudi. Sebesar Privenya dapat kita lihat dari neraca lajur. Nah, bisa kita lihat dari sini ya, Prive sebesar 5 juta. Nah, angkanya sama ya, debit kreditnya sebesar 5 juta. Nah, ini sudah ya, kita susun jurnal penutup. Nah, terakhir kita totalkan jumlahnya berapa. Dari atas sampai bawah. Nah, segini ya total jurnal penutupnya. Sebesar 1.765.500.000. Oke, seperti ini ya membuat jurnal penutupnya. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk menyusun jurnal penutup, pertama kalian menutup akun pendapatan ya. Jurnalnya pendapatan di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Kalian lihatnya di laporan laba rugi. Yang kedua, kalian menutup akun beban-beban ya. Jurnal penutupnya
ikhtisar laba rugi di debit pada beban-beban di kredit. Yang ini kalian juga bisa lihat di laporan laba rugi ya. Yang ketiga, kalian memindahkan modal ke akun ikhtisar laba rugi ya. Nah, ini terjadi ketika ada kemungkinan laba atau rugi. Jika laba, maka jurnal penutupnya seperti ini. Ikhtisar laba rugi di debit pada modal Wahyudi di kredit. Sedangkan kalau rugi, kebalikannya. Modal pemilik di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Ya. Nah, kemudian angkanya ini bisa kita lihat dari jumlah laba atau rugi bersih yang ada di laporan laba rugi ya, atau bisa kita hitung lagi dari selisih antara ikhtisar laba rugi yang pendapatan dikurang ikhtisar laba rugi yang beban ya. Dan terakhir kita menutup akun Trivo ya. Jurnal penutupnya modal pemilik di debit pada Trivo di kredit sebesar jumlah privenya yang bisa kita lihat dari neraca lajur ya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman.